Selamat siang, salam merpati lovers. Kali ini kita bukan membicarakan tentang beberapa solusi dari permasalahan, itu nanti untuk hari-hari berikutnya. Kali ini kita sekedar curhat aja tentang mereka yang terlalu fanatik dengan yang namanya terah pada merpati kolong. Banyak di luaran sana untuk sekarang-sekarang ini terlalu fanatik yang namanya terah. Yang katanya terah inilah, terah itulah, anak ini, anak itu, cucu ini, cucu itu, cicit ini, cicit itu, katanya begitu. Tapi yang harus dipahami dari VT kali ini, sebetulnya apa bisa merpati pasar, merpati bakulan bisa menjadi merpati terah untuk kedepannya? Pasti banyak yang beranggapan, oh nggak bisa. Tapi mungkin sebagian yang masih optimis dan ngerti, pasti jawabannya pasti bisa. Merpati di pasar bakulan yang kita beli kalau memang bagus pasti bisa menjadi merpati terah untuk anak generasi berikutnya. Benar atau enggak? Di sini kita curhatin dikit, kita obrolin dikit. Sesuai kenyataannya benar atau enggak sih? Selamat siang, salam merpati lovers. Semoga sehat selalu di luar sana, dilancarkan rezekinya amin tanpa terkecuali. Nah, ini pakai topi, rambutku gondrong, tuh berantakan ya udahlah ya. Terima kasih banyak untuk yang udah mampir, subscribe, like, komennya. Terima kasih banyak untuk yang udah bantu jawab banyak pertanyaan, nanti saya jawab. Kali ini cuman mengeluarkan sedikit unek-unek aja, boleh lah ya, curhat dikit ya. Jadi kita curhat dengan publik umum. Kembali ke pokok pembahasan awal ya, yang dimana VT kita kali ini membahas tentang bagaimana apakah kemungkinannya ada merpati bakulan yang non-terah yang kita beli di pasar, entah itu di pengepul, ya sekiranya fenotipnya bagus, kita jadikan player, apa bisa menjadi merpati terah berikutnya? Jawaban saya masih bisa. Meskipun terkadang di luaran sana banyak yang bilang, oh merpati yang beli di bakulan, merpati beli yang diombyokkan di pasar, itu nggak bisa jadi merpati terah, nggak bakalan bagus, nggak bakalan bisa juara. Kita hormati apa yang dia bilang. Bahkan nanti pendiriannya gini, pasti ngomongnya untuk yang penggila terah ya, pasti bilangnya gini, merpati terah itu pasti bakalan juara suatu saat nanti. Pemikiran dan mindsetnya begitu. Tapi di sini saya bertolak belakang dengan pemikiran mereka, meskipun saya akui saya memelihara burung yang ada terahnya, tapi saya nggak mau nyebutin ini itu enggak. Semua kan tergantung cara kualitas kita merawat, cara kualitas si merpati itu main atau gimana karakternya kan itu. Jadi kita curhatin di sini, kemungkinan saya lebih pro ke pihak yang memang masih optimis dengan merpati bakulan itu masih bisa merebut juara kok. Merpati yang belinya di pasar, di ombyokan itu masih bisa kok meraih juara di lapak, di perlombaan manapun gitu. Di situ saya masih pro terhadap mereka dibandingkan dengan mereka yang berpikir merpati terah paling utama dan sudah menjamin merpati terah tersebut bakalan podium dan juara suatu saat nanti. Itulah kenapa di sini saya membantah mereka yang terlalu beranggapan atau terlalu mendewakan yang namanya merpati terah. Ingat bosku, merpati terah jantan betina kalaupun dikawin silangkan, anak keturunannya belum tentu mirip dan serupa seperti indukannya, bahkan belum tentu rezekinya sama kayak indukannya. Bahkan kalau saya bilang belum tentu bisa juara podium kayak indukannya. Meskipun contohnya ada tim-tim besar sana keturunan induk yang bagus, bapaknya ibunya juara, keturunannya bisa juara, ya itu bagus. Cuma itu hanya segelintir. Kalau saya bilang dari 100% itu hanya 10%, bahkan di bawah 10%. Sisa 90%-nya gagal. Optimis boleh, tapi logika juga. Jadi kita yang pencinta terah misalkan, jangan terlalu menghina kawan-kawan kita yang baru main burung, cuman bisa sanggup belinya di bakulan sama pengepul-pengepul atau di ombyokan di pasar. Jangan terlalu menghina mereka, karena apa? Rezeki kita nggak ada yang tahu. Mereka beli burung di pasar, di bakulan,
dapat fenotip yang jelas, podium merpati tersebut, mulut kita yang ditutup, mulut kita yang terah. Karena apa? Gimana? Nanti dia bisa ngomong, percuma terah, percuma mahal, kalau memang nggak bisa podium. Terus kita pembelaannya apa? Pembelaannya pasti, suatu saat nanti pasti podium. Kalau merpati terah. Merpati juga ada umurnya, suatu saat nantinya itu kapan? Itu yang saya bahas. Jadi boleh punya burung terah, aduh boleh punya burung terah, boleh suka sama burung terah, boleh fanatik sama burung terah, tapi jangan terlalu memandang sebelah mata burung yang beli di bakulan, burung beli ya di pasar, di manapun lah, selain di kandang yang ada terah katanya. Itu sih prinsip saya gitu loh. Tetap menghormati. Seandainya dia beli di bakulan, belinya di pasar, kalau genetiknya nggak jelas misalkan, kalau fenotipnya mendukung, dari rabaan segala macam mendukung banget nih, terus kinerjanya mendukung, kita harus ngapain lagi? Kita harus ngeles lagi sebagai pecinta terah yang katanya nanti, oh mungkin itu burung pentalan, mungkin itu burung orang nggak ngerti main makanya dijual. Alasan apa lagi? Itu pembelaan. Makanya kita harus menghormati. Misalkan mereka punya dana cuma cukup untuk beli di bakulan, sekedar mengandalkan rabaan, hormati mereka. Justru dari situ mereka mendapatkan ilmu bagaimana cara mendapatkan merpati player atau bahan player yang fenotipnya jelas dan mendukung. Beda dengan kita yang terlalu memanfaatkan yang namanya atau terlalu mendewakan yang namanya merpati terah. Terkadang kita merpati terah udah jelas, fenotip kurang mendukung, pikir udah bodo amat, nggak apa-apa, yang penting terahnya jelas. Kan aneh. Padahal di dunia merpati kolong, entah itu bahan player atau player, itu fenotipnya juga harus jelas. Bukan cuma terahnya yang jelas, fenotip juga harus jelas. Walaupun pasti ada pro kontra tentang VT kali ini, dan saya yakin banyak pembelaan atas mereka yang masih meyakinkan merpati terah. Tapi saya nggak terlalu pro, nggak terlalu berpihak sama merpati terah meskipun di kandang merpati terah. Seriusan. Saya masih suka mereka yang masih semangat belajar ngeraba fenotip burung di bakulan, terus dibawa lomba, dilatih enak dan berhasil, itu saya lebih suka. Jadi nggak mengangkat yang namanya terah orang yang di awal. Bukan melupakan, misalkan kita punya terah burung dari si A, kita nggak bisa melupakan terah si A, otomatis pasti tetap kita bawa. Tapi kalau mereka yang belinya di pasar, nggak ada terah manapun yang mereka bawa. Itu kualitas mereka sendiri. Mereka yang milih sendiri, mereka yang ngelatih sendiri, mereka yang lombain sendiri, mereka yang podium sendiri, mereka yang kasih nama burung itu sendiri. Itulah yang bakalan menjadi terah bagi diri mereka masing-masing. Jadi nggak perlu berkoar-koar ngangkat terah nama senior di atas sana, nggak perlu. Jadi diri sendiri itu lebih bagus, meskipun prosesnya lama. Paham kan? Ini sekedar unek-unek sih sebetulnya, sengaja saya bikinkan VT penjelasan tentang curhatan kali ini. Cuman ya terserah deh, masih ada pro kontra. Saya masih apa ya, masih memprihatinkan beberapa pendapat, cuman saya masih menghormati beberapa pendapat tentang perbandingan burung terah dan non terah, tentang keyakinan burung terah dan non terah. Apa bisa jadi juara merpati yang non terah belinya di bakulan, atau yang satu masih meyakinkan, oh merpati terah pasti bakalan juara, anak-anaknya pasti bagus. Yang penting logika aja. Kalau memang sekiranya merpati terah kita pelihara nggak juara-juara, kita anakin anaknya juga aja nggak juara-juara, berarti itu gagal. Itu aja, anak keturunannya berapa kali itu gagal kalau memang masih belum juara. Tapi kita kembali lagi ke rezeki masing-masing gitu loh. Kalau terah juga perawatannya kurang maksimal, rezekinya nggak ada, sama aja. Tapi kalau beli di bakulan sama beli di pasar, kalau fenotipnya jelas terus rezekinya ada, nah itu kan beda lagi ceritanya, ya enggak?
Kalau dia lebih perawatannya maksimal, itu beda lagi ceritanya. Intinya merpati lomba, entah terah atau enggak, itu nggak peduli. Kalau saya penting nggak peduli. Yang penting merpati player lomba itu karakternya jelas, kriteria untuk jadi merpati kolong jelas, tanggung jawabnya jelas saat kinerjanya benar-benar kinerjanya maksimal sebagai player, perawatan juga maksimal. Terserah deh ya pemikirannya gimana. Selanjutnya yang namanya podium atau juara di luar dari ekspektasi tentang perawatan, merpati terah atau non terah, itu rezeki. Yang penting punya merpati player sesuai ekspektasi, perawat dengan maksimal, urusan juara itu rezeki bang, bukan soal terah. Karena saya yakin merpati yang non terah pun masih sanggup juara. Cukup curhatan kali ini, mungkin masih panjang kali lebar, tapi untuk teman-teman di luaran sana bisa bisa berpikir kembali, bisa menyaring kembali tentang beberapa pemahaman. Sangat pentingkah merpati terah, atau masih ada kesempatankah merpati yang di bakulan di pasar untuk bisa naik menjadi terah berikutnya ya. Yang penting utamakan fenotip jelas. Kalau memang dia nggak punya terah, fenotip jelas, kinerjanya jelas, perawatan maksimal. Selanjutnya kalau podium, rezeki Anda. Saya rasa cukup VT kali ini. Kalau memang masih ada pertanyaan, silahkan di kolom komentar atau beberapa beda pendapat nanti ya. Terima kasih banyak. Salam Merpati Lovers Indonesia.